Atau mungkin namanya belum sebelumnya, kenapa alasannya? Iya, namanya kita udah sepakat nanti tanggal 14 baru kita kasih tahu. Selain memang kita mematangkan dulu, tapi pilihannya udah mendekati lah. Ada tinggal dua pilihan dulu. Itu dari siapa bang? Dua pilihannya bang maksudnya? Ya pasti kan kalau nama itu apalagi anak perempuan biasanya dari bapaknya kan. Jadi sebenarnya aku diskusi sama nenek-neneknya, kakeknya ya, sama ibunya juga. Dia senangnya yang mana. Pasti kan walaupun kita laki-laki sebagai pemimpin, tapi kita harus mendengar juga syaratnya. Karena kan nama itu doa buat anak. Ya tanggal 14 nanti baru kita lanjutin. ya biar lebih matang aja. Bang, ada berapa suku kata bang? Hah? Inisialnya A, huruf keduanya H, pokoknya gitu. A sama H bang. A sama H. Bang, ada berapa suku kata bang? Aduh, belum hitung. Nah, maksudnya kalau kemarin kan 4 tuh. Heeh. Aminah, Hana, Nur Atan. Kalau Ah sekarang iya, karena Indonesia ini sukunya beragam ya, jadi mungkin suku katanya akan banyak juga sebenarnya. Bang Atta, lanjutin yang tadi bang, mungkin ketika kelahiran anak yang kedua ini kata bang, rambutnya lebih halus, ada kendalanya juga, mungkin bisa Iya. deskripsikan sedikit. Ya mungkin rambutnya ini dia lebih tipis-tipis karena lebih mirip mamanya. Kalau yang sebelumnya kan Aminah tuh lahir aja, kamu lihat tuh waktu lahir ini kok kayak rambut semua gitu ya. Makanya Aminah itu waktu umur 6 bulan ya, pas tumbuh itu rambutnya kan jingkrak. Jadi waktu anak cewek tapi dari kecil udah kayak rocker ya, mohawk gitu ya dia. Padahal itu emang natural itu dia rambutnya gitu, bukan dibikin atau di waxing atau apa, bukan ya makanya. Apalagi dia lebih halus ya. Anaknya juga ini lebih sleeping beauty ya, lebih banyak bobo gitu. Kalau Aminah tuh nangis ya hari pertama itu, nangis terus sampai jam 3 pagi masih nangis. Nanti minum susu dikit nangis lagi. Tapi ini tenang, kalem gitu. Nah, cuman ya tadi karena nangisnya malah kita yang seneng malah kalau dia nangis gitu. Jangan sampai nggak nangis gitu kan. Jadi ketika dia walaupun nangis sehari paling 3-4 kali kita seneng. Bang Atta, di kelahiran Baby Aminah yang pertama kan Bang Atta nggak berani potong paling besar. Nah ini di kelahiran kedua apakah Bang Atta Tetap bukan aku yang potong sih, kemarin cuma aku nanam ari-arinya aja. nanam ada? Iya, kemarin itu kalau yang sekarang kan aku udah tahu tanam ari-ari itu harus begini. Kalau waktu kemarin itu kan anak pertama aku lupa kan, terakhir punya adik itu 5 tahun 6 tahun yang lalu ya. Lupa gitu harus ngumpulin, aku taruh di kulkas kan jadinya. Waktu itu timku yang taruh di kulkas nih, sangkanya nanti bapaknya bakal ingat, lupa ya ada daging pada, oh bukan daging itu hari-hari katanya. Jadi saya salah, makanya kemarin pas habis lahiran langsung panggil ustadz semua doa di tempat hari-harinya, dikuburin langsung di saya bawa lari langsung ke rumah. Kan namanya kan belajar ya dari pengalaman. Takutnya dikubur taruh di mana, ternyata kan itu harus penting gitu loh dikuburin. Bang Atta, nazar kemarin sudah dilaksanakan Apa tuh? lari pagi Baru paham. di taman daerah seputar sini. Kapan nazar? Dari mana tuh kabarnya? Kemarin waktu wawancara di rumah Iya. Nggak tahu, nanti coba saya lihat lagi ya wawancara. Ya. Bang Atta, mungkin reaksi Aminah pas pertama kali adiknya seperti apa sih? Aminah memang dari sebelum adiknya lahir dia udah mulai apa ya? Touchy anaknya, dia udah mulai nangis. Terus kalau nempel sama papanya nempel, bahwa sekarang benar-benar meluk gitu. Biasanya nggak segininya gitu. Aktifnya lebih aktif, jadi kayak lebih pengen cari perhatiannya lebih apa aku begini gitu. Kayaknya itu normal gitu ya, karena aku kan dulu punya adik juga banyak ya. Jadi pasti anak-anak tuh pengen, aku tetap jangan semuanya lihat adiknya gitu mungkin ya. Jadi kadang-kadang mama yang dia tidurin adiknya, aku tidurin Aminahnya gitu. Karena memang dia lagi taci-tacinya gitu. Jadi lihat apa namanya. Nanti mungkin aku konsultasi juga ke dokter Ivan kenapa apa yang harus dilakukan supaya mereka itu, tapi insya Allah lama-lama dia udah lihat kok ini adik. Lebih rewel atau dia kakaknya?
Ya lebih gampang nangis, walaupun dia ngerasa menahan dia nangis, nangis. Karena dia memang anaknya haji gitu ya, gampang tersentuh gitu. Jadi dia melihat adiknya, mungkin ibunya, bapak-bapaknya gendong adiknya terus gitu kan. Jadi mungkin dia pastilah kalau ya akan ada perasaannya, tapi one day dia akan mengerti. Kayak semacam kelahiran sendiri kan orang-orang pasti ngajar gitu. Seperti apa sih sampai sekarang dan bakalan pulang juga rame-rame juga seperti apa? Ya, ini udah kayak mimpi yang jadi nyata buat saya sama Aurel sama semua orang tua bisa hadir. Kemarin kita lahiran pas COVID ya, jadi nggak semuanya bisa hadir. Sekarang semuanya hadir, semuanya mendoakan, semuanya kumpul di RSI Abunda pagi-pagi jam 3 pagi tuh subuhan bareng juga. Jadi menurutku doanya dari semuanya itu menguatkan gitu ya, dengan menyambut semuanya, nggak sabar nyambut cucu keduanya gitu. Jadi cucu perempuan kedua. Dokter Ivan, sedikit dok tentang komunikasi Aurel selama masa mau kelahiran itu seperti apa sih? Sehingga tadi Mas Atta sempat bilang kalau udah lagi nyarinya Dokter Ivan seperti itu. Ada komunikasi apa nih yang mungkin intensif yang akhirnya membuat dia lebih yakin untuk ketemu dokter nih? Kalau saya ngelihatnya justru di kehamilan kedua ini jauh lebih tenang ya. Lebih tenang, lebih prepare, ya mungkin karena sudah anak kedua ya. Tapi tiap kehamilan pasti akan beda-beda ininya. Berat badannya juga beda, kemudian juga keluhannya juga beda-beda. Tapi sejauh dari kita setiap kali komunikasi ngobrol, nah ini nih ada yang bantuin terus nih, Dokter Puspa yang nenangin nih. Dokter Puspa yang mungkin lebih banyak ke nenangin Aurel ya. Kira-kira gimana tuh? Kalau dari Aurel sih aman-aman aja sih, tenang-tenang aja. Memang sebenarnya dari awal Kak Aurel juga udah siap ya Mata untuk hadapin anak kedua ini. Jadi sepanjang kehamilannya Kak Aurel juga udah siap. Jadi nemeninnya, nenanginnya selama perjalanan kehamilannya, Kak Aurelnya juga anteng-anteng aja, nyaman aja. Kebetulan Dokter Ivannya juga orangnya asik, jadinya Kak Aurel tambah nyaman, jadinya dia yang dicari Dokter Ivan terus. Dokter Puspa ini dokter yang pendamping selama kehamilan di rumah sakit muda. Kita memang ada yang bantuin untuk pasien-pasien yang membutuhkan banyak support segala macam. Jadi mudah-mudahan akan sama Bu Aurelnya lebih nyaman ada Dokter Puspa terus ini kayaknya. Untuk kondisi hari ini Aurel sendiri seperti apa sih gitu? Udah mulai cedera atau mungkin seperti apa sih buat untuk berjalan? Alhamdulillah dari kelahiran pertama tuh ya, waktu kita lahiran di rumah sakit ini dia udah gak bisa langsung berdiri gitu ya. Jadi tadi juga udah mulai jalan-jalan di depan kamarnya gitu udah. Karena dia bosan juga mungkin di kasur terus kan. Jadi sambil kita ini ya coba terus untuk produksi ASI-nya, karena kan memang kalau awal-awal pasti keluar ASI-nya masih gak segampang itu. Jadi kita masih pelan-pelan, karena nggak sekaya Amina dia kan nggak aktif dari kecil udah nangis atau apa. Jadi ini dia harus di pancing-pancing terus. Jadi kita akan sampai ke rumah juga coba nanti besok pagi mungkin jemur gitu ya di matahari, karena kan dia belum ketemu matahari juga nih. Itu kata dokter juga sehat ya dok ya. Walaupun tapi harus pagi. Tadi kalau jemur sekarang kan sini kayaknya banyak asap ya kalau di sini. Kita coba di tempat yang nggak dilewatin terlalu banyak kendaraan gitu. Kapan balik Mas Atta? Rencana pulang sendiri Mas Atta? Ada penyambutan khusus? Hari ini kita insya Allah nih habis dari sini kita pulang. Habis dari sini kita pulang. Tapi tergantung juga, kita masih nanya sama Dokter Ivan dan Dokter Abras kayak gimana kondisi ibu dan adiknya terakhir. Kalau kita sudah dapat izinnya, insya Allah kita langsung lanjut istirahat di rumah untuk ibu dan anak. Persiapan di rumah sendiri seperti apa Kak? Tanggal
Nah, Mila kan 222, kalau yang adiknya ini 11 mungkin Emang HTL-nya sih sebenarnya udah deket di tanggal-tanggal ini, tapi kebetulan ada tanggal cantik ya udah dipilih aja tanggal cantik kan. Jadi biar kalau adiknya kan 2222 anak pertama, ini 1111 anak kedua gitu. Jadi unik aja gitu. Jadi ya kayaknya orang-orang biasanya memang karena memang kan ini lahiran kedua ini nggak bisa normal juga kan, memang karena masih terlalu apa sih bahasanya itu masih basah ya, masih kepagian. Karena itu yang tadi saya bilang, saya nggak bisa planning juga. Ini maunya hamilnya sebenarnya nanti di space dulu 2 tahun 3 tahun, tapi ya tiba-tiba udah hamil gitu kan. Saya juga kaget. Aurel juga waktu ngecek dokter, dok saya hamil, tapi dia ngasih taunya bukan kayak orang happy, kayak kaget. Dok gimana nih saya, kok gimana nih? Kata dokter malah alhamdulillah dong, ya udah kita syukuri gitu ya. Alhamdulillah, intinya kan yang penting apa ya, waktu kita menuju kehamilan itu sampai melahirkan itu senangnya luar biasa gitu ya, walaupun awalnya di luar planning, tapi insya Allah ini jadi berkah yang baru buat keluarga kami. Dan yang lahiran sama aku juga di tanggal itu kayaknya banyak banget yang aku di-tagin di Instagram, karena semua orang kayaknya ngejar tanggal 11-11 ini ya, bukan hanya tanggal diskon ternyata ya. Orang bukan hanya ngejar diskon atau flash sale, tapi memang ngejar anaknya pengen lahiran. Jadi itu kan tanda sayang juga ya, orang tua tuh pengen anak aku nanti biar dia pas lahir orang tua tuh pikirin gitu sampai tanggalnya. Ya cara sayang orang tua kan beda-beda ya, tapi menghargai aja keputusan setiap orang tua yang ada di luar sana, yang lahiran bareng juga sama anak tuh pada di rumah sakit sibuk banget aku lihat karena banyak banget yang lahiran di sini. Mungkin kita beri doa juga buat Dokter Ivan bisa sehat selalu, sama Dokter Abras, Dokter Imelda, Dokter Puspa, semoga semua bisa sehat terus melayani masyarakat Indonesia di sini. Karena aku lihat banyak yang senang lahiran di sini. Banyak teman-teman artis juga dari kemarin kan semuanya banyak di sini, jadi selalu alhamdulillah. Bang Atta, apakah bayinya untuk ASI eksklusif atau tidak? Ya pasti selama susu mamahnya masih keluar, kita akan selalu menjadi pejuang ASI eksklusif. Ya, tapi kan namanya ini perjuangan kan, nggak tahu Tuhan ngasihnya misalnya kayak Aminah sampai umur berapa udah nggak bisa gitu kan, karena mungkin ASInya udah nggak terlalu keluar atau gimana ya kan. Tapi sekarang kita akan terus koordinasi sama Dokter Abras untuk gimana caranya biar ASInya tambah baik. Mungkin nanti kita bikin planning makannya juga buat ibunya ya, buahnya, kalsiumnya yang pas gitu. Kira-kira. Baik, mohon maaf karena keterbatasan waktu, acara kita tutup dengan foto bersama. Kami mohon